Kita ke informasi pertama, Saudara. Presiden ke-7 Joko Widodo menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jokowi tiba di Mapolresta Solo didampingi tim kuasa hukumnya. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi juga turut membawa sejumlah dokumen termasuk ijazah asli miliknya. Jokowi diperiksa bersama 10 saksi lain. Usai 3 jam melakukan pemeriksaan, Joko Widodo menyatakan tim penyidik menyita 2 ijazah miliknya, yakni ijazah SMA dan ijazah S1 Jokowi. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang usai sempat ditunda atas permintaan Jokowi karena alasan kesehatan. Ya, Novel, apabila kita lihat dari tadi jadwal pemeriksaan juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. 2 ijazah aja Pak. Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11 Bapak, ini kan plus saya berarti 11. Pak, izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Usai pemeriksaan, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan alasan ijazah Jokowi disita untuk menjawab permintaan pihak yang menginginkan Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Yakub juga bilang belum ada informasi dari penyidik soal penetapan tersangka kasus ini. Jadi nanti, karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan dong, tunjukkan. Masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan. Ya, dengan ini sudah resmi disita dan ini sejalan dan konsisten dengan yang selalu kami sampaikan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Jadi untuk sekarang bersabarlah. Apalagi orang-orang yang masih bilang tunjukkan, mungkin mereka akan mencari pembelaan. Kami belum mendapatkan informasi apakah ada tersangka, sudah ada tersangka atau belum. Namun kami juga pahami karena penyidikannya juga baru dimulai, Pak Jokowi juga baru diperiksa sebagai pelapor di tiap penyidikan, ya mungkin akan membutuhkan proses lagi. Sementara itu, Roy Suryo CS menggelar deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam deklarasi tersebut, Roy Suryo CS mengungkapkan keberatan karena pemeriksaan Jokowi dilangsungkan di Mapolresta Solo bukan di Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS juga meminta agar Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus atas kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari Jogja, Jakarta untuk Indonesia. Joko Widodo itu malah hadir di sebuah acara rame-rame teriak-teriak di atas mimbar. Ya, itu kan sama sekali tidak benar. Jadi artinya kami sangat berkeberatan dengan moda pemeriksaan cara gini. Polri gimana mau dicintai masyarakat kalau pemeriksaannya sangat subjektif semacam ini. Itu tanggapan saya. Yang jelas pemeriksaan di Solo ini membuat lari dari tanggung jawabnya untuk dia membawa ijazah aslinya dan kemudian ditunjukkan dan disita. Kami arahkan kepada Wasidik di Polda Metro Jaya untuk membuat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya agar gelar perkaranya itu tidak mengulang gelar perkara yang ada pada Barreskrim yang itu mengulang kesalahan karena melakukan gelar perkara secara subjektif. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Joko Widodo di Mapolresta Solo, saat ini kita akan hubungi jurnalis Kompas TV Widi Nugraha di Solo, Jawa Tengah. Widi, hasil pemeriksaan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini, apa yang didalami penyidik pada pemeriksaan terhadap Jokowi itu dan 10 saksi lain yang turut diperiksa di sana siapa saja? Ya, Radi dan saudara, selamat petang. Memang pemeriksaan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo dilangsungkan dari pagi hingga siang tadi. Sementara seperti yang Anda sebutkan tadi, ada 11 orang termasuk Joko Widodo yang diperiksa sebagai saksi, 10 orang lainnya ada dari SMA Negeri 6 dan juga dari Dinas Pendidikan, baik di Kota Solo maupun perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Ini terkait dengan ijazah SMA Jokowi yang terbilang dilaksanakan di Kota Solo ini. Dan ini juga akan mendukung dari ijazah S1 Jokowi yang di UGM yang juga dipermasalahkan. Pemeriksaan berlangsung maraton memang dari mulai hari Senin diperiksa sejumlah relawan Jokowi dan pada hari kemarin diperiksa teman-teman sekolah Jokowi waktu di SMA Negeri 6 Solo dan hari ini Jokowi sendiri beserta guru serta
beberapa dari Dinas Pendidikan. Dan pemeriksaan hari ini memang mengkhususkan untuk saksi, terutama saksi pelapor yaitu Joko Widodo sendiri yang tadi diperiksa selama kurang lebih 3 jam dengan 45 pertanyaan dari penyidik. Dan 45 pertanyaan itu 10 diantaranya adalah pertanyaan berbeda dengan yang pertama yang ditanyakan pada saat di Polda Metro. Ada 10 pertanyaan baru yang memang ditanyakan oleh penyidik, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan kader PSI yang belum mengunggah foto ijazah Jokowi, kemudian status Kasmujo sebagai pembimbing yang diakui sebagai pembimbing oleh Joko Widodo sendiri itu juga ditanyakan pada kesempatan siang tadi. Oke, Widi, kita juga tadi sama-sama menyimak pernyataan Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia setelah diperiksa bahwa ijazahnya disita, dengan bahasa disita begitu ya, disita oleh polisi, ijazah SMA dan ijazah universitas. Apa yang dimaksudkan disita ini? Apa yang digali oleh kepolisian ketika menyita ijazah SMA dan kuliah Joko Widodo ini, Widi? Tadi kami memang belum mendapatkan konfirmasi dari kepolisian terkait ini karena memang yang berwenang adalah dari Polda Metro Jaya. Tapi berdasarkan kebiasaan ataupun SOP dari penyidik, penyitaan di sini adalah untuk mengamankan barang bukti. Artinya yang dipermasalahkan adalah ijazah, maka ijazahlah yang diamankan. Bahasa penyitaan sebenarnya hanya istilah kepolisian saja untuk mengamankan barang bukti yang didapatkan dari baik pelapor maupun dari hasil-hasil penyelidikan sebelumnya. Dan penyitaan ini artinya nanti ijazah ini akan dibandingkan mungkin nanti dengan dokumen pembanding seperti ijazah serupa dari teman-teman Jokowi baik di SMA maupun di Universitas Gadjah Mada untuk memastikan keaslian dari ijazah ini. Dan tentunya nanti yang bisa mengatakan ini asli atau tidak selain hasil forensik digital ataupun hasil dari penyelidikan kepolisian, juga dari lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk menyatakan satu ijazah ini asli atau tidak. Dan kita masih menunggu nantinya akan seperti apa penyitaan atau ijazah yang diamankan ini akan berkembang sejauh mana dalam penyidikan ini tadi. Ya, terlebih status dalam kasus ini statusnya sudah naik ke penyidikan. Itu artinya seharusnya sudah ada tersangka jika memang logikanya tahap status hukumnya sudah masuk ke penyidikan dan akan bergulir di Polda Metro Jaya. Akan kita nantikan bersama. Terima kasih Widi Nugroho melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah.